Makanya ini Bang Juma, nah ini orang-orang yang menuliskan ini bahwa Yesus itu bukan Tuhan, berdasarkan apa mereka mengatakan itu? Kalau berdasarkan Al-Quran ya iya, bahwa dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, walaupun kenyataannya yang dimaksudkan Isa itu bukan Tuhan ya di dalam Al-Quran, tapi kan di dalam Alkitab itu Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang saya tanyakan, atas dasar apa orang-orang menuliskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Dijelaskan Pak Juma, apa yang membuat dasarnya orang-orang ini? Assalamualaikum Bunda. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru siap sholat isya. Sebelumnya, kalau Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa dulu? Kita sepakat dulu Tuhan ini. Tuhan itu apa? Jangan sampai pengertian Tuhan bagi kita itu berbeda. Coba Ya, dulu, dulu. Kalau kita berbicara kata Tuhan itu, kalau kita lihat berdasarkan makna bahasa, otomatis pasti akan berbeda-beda. Karena yang saya pahami kalau Tuhan itu artinya gelar sang yang maha kuasa, gelar yang maha kuasa, yang bisa disebutkan oleh umum. Iya. Ketika dikatakan Tuhan. Karena itu kata-kata umum yang disebutkan oleh semua. Artinya Tuhan itu yang Iya, jadi kalau Tuhan itu adalah pencipta. Kita sepakat dulu di situ. Karena kalau berbicara mengenai Tuhan, terus definisinya yang kuasa, yang perkasa, kan banyak, yang kuasa itu banyak. Lain cerita kalau Tuhan Anda definisi sebagai yang maha kuasa, itu beda. Nah sekarang kalau Tuhan itu yang maha kuasa, artinya maha itu di atas daripada cakupan makhluk. Kan gitu ya. Maha perkasa berarti dia di atas perkasa. Maha suci berarti dia di atas suci. Ya. Maha tinggi berarti dia di atas tinggi. Maha esa berarti dia di atas esa. Ada kata maha. Maha itu artinya paripurna, tidak ada lagi di atasnya. Seperti itu Bang. Nah kalau misalnya kita sepakat di sini, baru kita bahas terus apakah Tuhan. Kalau ternyata Tuhan sama dengan yang maha kuasa, kemudian Yesus adalah manusia, maka tidak nyambung memang. Maka judul tadi memang sudah cocok Bang. Kan Yesus manusia tuh, tidak ada sedikit pun manusia di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Semakin Yesus dibuktikan dia adalah Tuhan, yang muncul kemudian di permukaan justru semakin Yesus itu manusia. Gitu Saudara Wong. Kan Yesus sendiri. Coba aja dari aspek mananya Yesus. Manusia, bahwa dia itu memang anak manusia. Ya, berarti dia bukan Tuhan kan? Karena dia mengaku sebagai anak manusia. Tidak ada juga yang menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan. Karena ada perkataan dia yang anak manusia, menunjukkan kepada ketika manusia itu mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, otomatis itu sama halnya dia mengatakan bahwa akulah Tuhan atau akulah yang awal dan yang akhir. Karena awal dan yang akhir itu hanya diucapkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Begitu Bang Juma. Oke. Contohnya dia juga mengatakan bahwa aku akan memberikan hidup yang kekal. Nah kita tahu di dalam perjanjian lama bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hidup yang kekal itu. Nah ketika Yesus mengatakan itu, otomatis dia Allah itu sendiri, karena dia mengulangi perkataannya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Gitu Bang. Baik. Oke. Kalau pada level itu saya maklum. Nah sekarang coba kita buka mindset kita ya, cara berpikir kita kemudian menelaah pengakuan Yesus. Aku
tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ini maksudnya apa menurut saudara saya nih, Wong Solo? Kalau Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pada saat Yesus berkata, itu perkataannya atau perkataan oknum yang memerintahkan untuk berkata demikian. Contoh, dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Perkataan Yesus, akulah Alfa dan Omega, akulah A dan O ini, apakah itu berasal dari dirinya sendiri atau ada unsur di belakang dia yang memerintahkan dirinya untuk menyampaikan perkataan itu? Coba mindsetnya coba dibuka. Baik. Oke, kalau kita menelaah perkataan-perkataan Yesus, dia selalu merujuk kepada sosok yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan tidak pernah didengar oleh manusia. Tapi kan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa apa yang aku ucapkan adalah, apa yang kau sampaikan itu adalah dari yang mengutus aku. Nah, kan Yesus sendiri sudah memverifikasi bahwa aku ada di dalam dia ada di dalam aku. Dia itu merujuk kepada Sang Bapa atau Sang Firman atau Roh yang tidak pernah kelihatan. Nah, yang kelihatan ini yang mengatakan bahwa aku ada di dalam Bapa, atau hal yang tidak kelihatan mengucapkan perkataan atau apa yang ada di dalam tidak kelihatan itu. Oke, berarti sepakat kita ya bahwa Yesus tidak bisa berkata-kata. Allah itu sendiri ketika dia mengatakan perkataan-perkataan yang dia ucapkan. Contohnya ketika dia mengatakan bahwa aku akan memberikan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh, dia akan selamat. Itu perkataan perkataan Yesus. Baik. Sekarang gini. Iya. Itu Yesus berkata sendiri atau dari Bapa? Kan di awal Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus misalnya berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan di situ? Silakan, Bang Wong. Ya, izin Gurunda, itu Bang Wong, coba dibuka mic-nya. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat, ya jangan sampai dia bicara sendiri itu. Iya Gurunda. Itu dia. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Nah, ketika Yesus berkata, wahai manusia seluruhnya, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain aku. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan, ada Tuhan selain? Silakan. Betul. Yang saya paham, pencipta itu yang datang sebagai manusia. Kenapa saya memahami bahwa dia datang sebagai manusia? Sorry, saya tidak mendengarkan tadi. Pada saat Yesus berkata demikian, yang Tuhan di situ siapa, Bang? Yesus, yang Tuhan. Tiada Tuhan selain Yesus, betul? Betul. Itu perkataannya sendiri atau perkataan yang diperintahkan untuk ia katakan dan dia sampaikan? Itu perkataan yang Coba, Bang. dia terima atau dia sampaikan menurut apa yang dia pahami, apa yang dia tahu. Karena yang dia katakan bahwa menerima dari Bapa itu tidak dilihat. Nah, sekarang yang Tuhan siapa, Bang? Dia atau? Ya, karena Yesus mengatakan bahwa sekarang apa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Iya, makanya sudah benar itu udah benar itu.
berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ketika Yesus berkata, hai seluruh umat manusia, ketahuilah oleh kalian, akulah Tuhan, tidak ada pencipta selain aku. Akulah pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, yang Tuhan di sini siapa, Bang? Yang menyampaikan firman kepada Yesus atau Yesus yang hanya sebagai penyampai firman? Yang mana yang Tuhan di sini? Coba. Ya, karena yang menyampaikan sendiri mengatakan bahwa aku ada di dalam dia ada di dalam aku, maka otomatis dia adalah sang pencipta itu sendiri yang datang sebagai manusia, tetapi dia mengucapkan perkataan-perkataannya yang sudah diucapkan jauh sebelum dia datang sebagai manusia. Contohnya di Yesaya 43, dia sendiri sudah berfirman di situ bahwa aku adalah aku tetap dia. Aku tetap dia di situ, dia merujuk kepada sang Mesias yang akan datang. Kemudian di ayat 12, hanya akulah juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, itu kan merujuk kepada Yesus ketika Yesus langsung menyampaikan kepada manusia. Nah, sekarang kalau itu abang tahu kalau tidak ada Tuhan selain Elohim. Terus kenapa jadi Yesus yang hanya perantara penyampai firman yang kemudian menjadi Elohim? Kan dia hanya penyampai firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, yang Tuhan, yang satu-satunya tidak ada Tuhan selain dirinya ini, menyampaikan firman kepada Yesus agar Yesus sampaikan firman itu kepada Bani Israel. Terus kenapa ya jadi Yesus yang Tuhan di situ, Bang? Bukankah tadi saudara saya mengambil data di Yesaya 43 nomor 11? Kenapa sekarang jadi berubah Yesus yang jadi Tuhan? Yesaya 43 nomor 11 itu kan jelas sekali dikatakan apa di sana? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kenapa kemudian ketika ada manusia bernama Yesus diberi tugas untuk menyampaikan firman, kok jadi Yesusnya Tuhan? Kok bisa kayak gitu, Bang? Ya kan di ayat 10 Presiden berfirman Jokowi bahwa akulah tetap berkata, dia, tidak ada selain daripada aku yang dahulu, aku yang kemudian di situ adalah ketika dia datang sebagai Mesias. Nah, itu tahu. Akulah dia. Awal akulah yang kemudian. Terus apa bisa berubah menjadi Maria? Itu abang tahu. Kenapa bisa berubah? Apanya berubah? Kok tiba-tiba berubah dia? Padahal abang sendiri yang membacakan. Akulah Tuhan. Kan dia sudah mengatakan. Dia kan sudah mengatakan. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah ini. Kenapa berubah ada juru selamat baru bernama Yesus? Kalau memang tidak ada juru selamat selain dia. Nah, karena kan itu sudah diucapkan di dalam yang bisa ketika dia datang kepada manusia langsung menyampaikan sesuai dengan apa yang dia firmankan di Yesaya 12 tadi, yang 43 ayat 12 tadi, bahwa aku sendiri yang akan memberitahu, menyelamatkan dan mengabarkan. Artinya dia sendiri yang akan datang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan itu dipenuhi ketika dia di tengah-tengah manusia. Itu sesuai dengan nubuatannya di Yesaya 7 ayat 14. Bahwa Allah kalau itu dia sendiri, lantas kita. Kenapa dia mengatakan aku tidak berkata-kata? Kenapa dia mengatakan aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintah aku katakan dan aku sampaikan. Ini sudah sangat jelas kok. Pengakuan Yesus loh. Dialah Bapa yang memerintahkan aku. Jadi Yesus ini hanya kurir. Ya jelas ini.
Nah, pintar abang. Dia sebagai manusia. Sebagai manusia berarti dia bukan Tuhan yang pada mulanya adalah Tuhan itu sendiri. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya, mengerti bahwa aku tetap dia. Tidak pernah berubah menjadi anak Maria. Aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan setelahku tidak Tuhan yang dibentuk. Kok bisa-bisanya ada lagi Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia? Ini gimana ceritanya, Bang? Justru itulah yang dimaksudkan di situ, bahwa tidak aku ada tetap juru dia. selamat. Yang merujuk aku tetap dia, itulah ketika dia datang aku tetap sebagai dia. Mesias. Karena tentang Mesias kan dia sudah menjanjikan kepada orang Israel bahwa akan ada Mesias. Oke. Makanya dia sudah menepati janjinya. Aku tetap dia. Aku tetap dia. Mengaku enggak Yesus? Ya kan Yesus sudah memverifikasi juga ketika orang-orang Yahudi pada katanya waktu itu aku tetap dia. bahwa akulah dia. Aku tetap dia. Merujuk kepada Mesiasnya. Aku tetap dia katanya. Ya, Yesus Aku juga tetap dia. Aku tetap sebelum dia. aku. Ya, pada saat Yesus berkata, aku tidak dapat berkata dari diriku. Oke, apakah aku di sini adalah dia yang Tuhan itu? Ya jelas, karena dia dilihat sebagai manusia, otomatis dia akan berkata begitu, karena tidak mungkin orang-orang akan yang jelas, Bang. Ya kan, karena dia datang sebagai manusia, otomatis dia tidak akan berkata seperti apa yang dia tidak bisa. Oke, dia datang sebagai manusia. Berarti Tuhan dibentuk menjadi manusia, betul? Ya bisa aja dikatakan Tuhan membentuk dirinya jadi manusia, membentuk membentuk sosoknya dia yang tidak pernah. Nah ini tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Ya betul, karena dia yang mengatakan. Yesaya 43 nomor 10 tidak ada Tuhan yang dibentuk. Makanya benar sudah ya tadi bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Sebelum aku. Kenapa ada lagi Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia? Nah, setelah aku itu artinya di zamannya Yesus ketika dia datang sebagai Yesus. Coba Bang, coba dipakai akalnya, Bang. Ketika Tuhan berkata, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Sebelum aku. Kira-kira pada saat Yesaya menuliskan firman Tuhan ini, apa? Iya, sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan setelah aku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Tidak akan ada lagi. Sekarang permasalahannya, dia sendirilah yang datang itu. Tidak akan ada lagi. Berarti tidak akan ada lagi, kan? Nah, setelah aku tidak akan ada lagi yang dibentuk, kan gitu. Nah sekarang kedepannya, ketika Yesaya menuliskan surat ini, kedepannya adakah Tuhan yang dibentuk? Ya karena ini kan bernubuatan tentang yang akan datang, makanya dia Allah sendiri berfirman bahwa tidak akan ada lagi setelah aku. Artinya setelah dia datang otomatis tidak akan ada lagi wahyu-wahyu yang lain, karena ketika dia sudah datang langsung menjadi wahyu, maka otomatis tidak akan ada lagi wahyu. Bang Wong, tolong itu di backsoundnya itu di apa? Dikecilin apa dimatiin? Soalnya noise. Ada bunyi-bunyi di belakang tuh. Ketika Tuhan berkata pada saat masa Yesaya, tidak ada Tuhan yang akan dibentuk setelah aku. Nah, pada masa besoknya, atau 2 hari setelahnya, atau 3 hari setelahnya, atau sebulan, atau setahun, atau 100 tahun, atau 1000 tahun ke depan, apakah akan ada Tuhan yang dibentuk menurut firman Tuhan ini? Ada atau tidak ada? Ada. Kan dikatakan tidak ada lagi setelahku. Nah pertanyaan saya, sehari 2 hari ke depan ada nggak Tuhan yang akan dibentuk? Lah itu kan firman Tuhan berlaku
ke depan. Ada. Artinya dia berkata di Ada situ atau bahwa tidak ada? tidak akan ada lagi sebelum aku dan setelah aku. Nah, sekarang saya Sebelum tanya, ada atau tidak ada Tuhan yang akan dibentuk dalam bentukan baru, entah itu berbentuk pohon, entah itu berbentuk sapi, berbentuk manusia. Ada nggak setelah Yesaya menuliskan ini? Enggak Tuhan yang akan dibentuk setelah Yesaya menuliskan ini, sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 100 tahun, 1000 tahun ke depan, ada nggak? Ada nggak, Bang? Tidak ada. Kalau yang dibentuk itu kan tidak mungkin. Tidak ada. Karena di situ bahwa sebelum aku lain dan Tidak setelah ada, kan? aku tidak ada yang kan tidak akan ada lagi. Artinya di situ berlaku tentang dua masa, yang awal dengan yang akhir. Artinya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Itu ini maksud bahwa sebelum Berarti kan tidak ada Tuhan. memang tidak ada. Anda saudara saya mengatakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Nah sekarang tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sehari, 2 hari, 100 tahun, 2 tahun ke depan setelah Yesus menulis ini. Nah yang menjadi daging ini, yang dibentuk menjadi daging ini, itu apa? Apa itu, Bang? Dalam Yohanes 1 nomor 14 yang dibentuk menjadi daging itu apa? Nah kan itulah yang sudah diucapkan di dalam Yesaya tadi, Itu bahwa apa? dia Yang bentuk menjadi daging itu yang dia keluar dari sendiri akan datang dari rahim Maria, yang mengeluarkan. keluar dari rahim Maria itu apa itu, Bang? Bang, coba kita diskusinya yang keluar rahim Maria ini yang berbentuk daging ini apa? Nah kan itu Mesias yang sudah Apa, Bang? dijanjikan. Ular kobra atau manusia? Iya kan Yang sudah jelas dijanjikan dia tidak ada sebagai Tuhan yang manusia. dibentuk. Kenapa tiba-tiba ada abang yang keluar terbentuk daging keluar yang berbentuk dari rahim Maria ini apa? Manusia, ular kobra atau Tuhan? Yang jelas manusia, karena itu kan sudah dia dikasih tahu Manusia. kepada para nabi terdahulu, sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang. Oke. Masalah dia datang Oke. sebagai manusia, ya kita tidak memastikan itu. Oke. Tapi dia sudah berfirman bahwa aku sendirilah yang akan memberitahu, menyelamatkan dan mengabarkan. Nah, ketika Yesus datang mengabarkan, memberitahukan dan menyelamatkan, Sudah otomatis terjawab dia sebenarnya nih, Bang. perkataannya di Abang dalam sudah terjawab. Yesaya tadi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Dan Anda sudah mengakui bahwa yang keluar dari rahim Maria itu adalah dibentuk menjadi manusia. Apakah Tuhan yang dibentuk menjadi manusia ini? Ya Tuhan yang membentuk sendiri. Menurut saudara, tadi kan sudah mengaku manusia. Apakah Dia sudah Tuhan yang berfirman membentuk bahwa diri menjadi bentukan sebelum baru, yaitu sebelum manusia? Aku tidak ada yang lain, dan setelah aku itu berbicara setelah datang sebagai Mesias. Bukan berbicara setelah pada waktu itu, tapi setelah dia Kanda. datang sebagai Yang, Mesias. yang dibentuk menjadi manusia ini, Bang, yang dibentuk menjadi manusia ini Tuhan atau daging? Ya kan Tuhan yang jadi daging. Izin Kanda. Berarti dibentuk, berarti ada Tuhan dibentuk. Terus siapa yang Ya, gimana? Gini, Wong, mending agak jauh sedikit dari itu. Soalnya takutnya Anda tuh dengar nggak sempurna gitu loh. Jauhkan musik-musik itu loh. Soalnya noise juga nih di bawah. Ya, lanjutkan dah. Tadi Anda sudah mengaku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, sekarang yang terbentuk keluar dari rahim Maria, Tuhan atau manusia? Saudara mengaku manusia. Lalu saya tanya, yang menjadi manusia ini apakah Tuhan? Anda mengatakan Tuhan. Berarti setelah Yesaya masih ada Tuhan baru yang dibentuk dalam rupa manusia. Mana yang benar? Anda atau Yesaya?
Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Tuhan, kata Anda. Loh, berarti ada Tuhan setelah aku yang dibentuk. Harusnya dalil Yesaya ini dirubah begini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku akan ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Tapi dia mengatakan, dan setelahku tidak akan ada. Loh, kok jadi ada? Ini yang benar Yesaya atau saudara Kristen ini yang benar ini? Saudara Wong? Yang benar Yesaya atau iman saudara? Bahwa Tuhan dibentuk menjadi manusia. Padahal Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang dibentuk setelah aku, nggak ada. Berarti mau dibentuk jadi ular kobra, dibentuk jadi orang, dibentuk jadi pohon, dibentuk jadi manusia, dibentuk jadi malaikat. Itu tak ada. Kenapa? Karena ini ada. Engkaulah saksi-saksiku, supaya kamu tahu, dan supaya kamu percaya, dan supaya kamu mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kok Anda membentuk Tuhan lagi setelahnya? Yang mana yang harus saya percaya? Yesaya atau saudara saya ini, Wong Solo? Itu dia sendiri yang berfirman, bentuk setelah aku berbicara tentang setelah aku di sini. Nah, Setelah ada dia kan? datang sebagai Mesias, janjikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia akan mengirim Mesias. Dia akan mengirim Mesias. Asumsi Anda liar kali. Oke. Saya ikutin. Oke, saya ikutin. Anggaplah asumsi liar Anda ini benar. Sekarang mari kita tanya Yesus. Harus memahami tentang Yesus. konteks itu bahwa Ini asumsi, Pak. Oke, baik. Setelah dia, artinya setelah akan datang itu tidak akan ada lagi. Setelah dia datang sebagai manusia. Oke, baik. Apakah Tuhan itu serupa dengan manusia? Yang jelas kita baca dalam penciptaan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Iya. Yang saya tanya, apakah manusia serupa dengan Tuhan? Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, otomatis dia akan serupa. Karena dia sendiri menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Oke, berarti Samuel 7:22 salah, Bang, ya? Salahnya di mana? Salah ya, Bang? Di situ dikatakan begini, sebab itu engkau maha besar ya Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Sekarang kalau Tuhan mengatakan tidak ada yang sama seperti engkau, Yesus ini sama nggak seperti kita, Bang? Sama. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu adalah gambar Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan sebelum dia datang sebagai manusia. Tunggu. Tadi saudara Wong Solo mengatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah Tuhan itu membentuk dirinya menjadi Yesus. Anda melarikan kitab Yesaya ke Perjanjian Baru, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti arah penyesatan yang Anda punya, nggak apa-apa. Sekarang ketika Tuhan berkata tidak ada yang serupa dengan aku, berarti tidak ada manusia yang serupa dengan Tuhan, kan gitu. Tidak ada kemudian kesamaan, kesetaraan dengan siapapun. Ini dalil Samuel 7:22. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus sama seperti kita, apakah kita ini serupa dengan Tuhan? Kalau Anda mengatakan serupa dengan Tuhan, berarti 2 Samuel 7:22 salah. Gimana tuh?
Ini sudah ada dua ini kontradiksi pemahaman dari kitab yang tadi Yesaya 43 nomor 10 bertentangan dengan asumsi Anda. Kemudian 2 Samuel 7:22 jangan-jangan bertentangan juga. Ini salah nanti. Ketika Tuhan berkata, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, tidak ada yang sama seperti engkau, dan ternyata Yesus sama seperti kita, berarti Yesus itu bukan engkau, karena engkau tidak serupa dengan manusia, sedangkan Yesus serupa dengan kita. Berarti engkau di situ bukan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, ada asumsi nggak untuk membantah dalil ini bahwa tidak ada yang serupa dengan Tuhan? Ayo bang. Bang Solo, apa? Itu ada noise Bang Solo. Iya, Bang Sono itu musiknya tolong dikecilkan Bang, ya backgroundnya. Ya, yang di mute musiknya, jangan otaknya ya, Wong Solo. Musiknya aja di Biar mute. backgroundnya nyaman. Ya. Otaknya jangan di mute. Bang Haji, ya boleh lanjutin apa enggak nih? Sebentar. Kanda kasih Ya, mereka silakan. balok. Kalau Kasih balok, kasih balok. Kasih mereka balok. Bibel dan jalan kote. Jalan kote juga ya. Saya simak dari Silakan, tadi silakan. diskusi Anda berdua ini. Sepertinya Anda berdua belum selesai. Namun si Wong Solo ini dia ada noise begitu. Akan tetapi saya tanggapi sedikit dari apa yang Anda diskusi berdua tadi. Iya bang. Anda mengatakan bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. Silakan. Saya mau ngasih tahu begini, Yesus itu kan nama manusia dari firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Ya, untuk menyerahkan nyawanya di tiang salib. Itu kemanusiaan Yesus. Namun yang dipertuhankan pada Yesus adalah ya, sebagai penguasa. Apakah penguasa itu ada hakikat keilahian Yesus yang adalah yang kekal bersama firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mulut kemanusiaan tentang firman Oke, itu tadi- penyampai. Oke. Yesus Oke. adalah Baik. tubuh kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia untuk menyerahkan nyawanya. Yesus turun Oke. tidak untuk mengaku diri sebagai Tuhan. Baik. Yesus turun untuk menyerahkan nyawanya di tiang salib. Oke, baik. Silakan. Oke. Saya minta dong, kalau Tuhan itu bernyawa, di mana dalilnya, Bang? Tuhan yang menciptakan nyawa. Silakan. Tuhan tidak butuh nyawa, ya. Yang ada nyawanya adalah kemanusiaan dari firman Allah. Turun itu. Jangan biasakan kayak di gereja, Bang. Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma ini. Di mana dalilnya Tuhan itu bernyawa? Saya ingin baca gitu loh, Bang. Kan Tuhan Anda datang menyerahkan nyawanya. Wah, kagetlah saya. Sebagai orang waras, saya kaget. Ada Tuhan bernyawa. Juga kaget, Apa ini? Bang. Lelucon apa lagi ini yang Anda akan sampaikan? Di mana dalilnya Tuhan itu bernyawa? Pingin tahu aku. Silakan. Ayo, Bang. Ketika Setahu saya yang ayat bernyawa firman itu Tuhan, makhluk. Ternyata Tuhan Anda itu datang menyerahkan nyawanya. Aha! Berarti dia makhluk. Kaget aku. Ganti nama Orang Yahudi di mana di kitabnya orang Yahudi, kitab tertua ya di antara agama Yahudi, Kristen dan Islam, kitab yang menerangkan bahwa Tuhan bernyawa itu di mana? Tuhan Anda kan datang menyerahkan nyawanya. Kaget aku, Bang. Di mana tertulis itu? Ingin aku baca. Ayo, Bang. Tuhan Anda bernyawa seperti yang diragunan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan.
semuanya bernyawa. Ternyata Tuhan Kristen juga bernyawa. Silakan Mas, dalilnya. Tuhan pencipta langit dan bumi bernyawa. Ya, silakan. Lari. Ganti nama dulu. Membodohkan gitu Oke, ya, mencerdaskan. Kalau Tuhan Anda bernyawa, kalau Tuhan Anda bernyawa, Bang, hidungnya ditutup di lakban, 5 menit mati Tuhan Anda itu. Mas, kok jadi nggak boleh gini Nggak mati diskusinya? ya. Kalau ditutup hidungnya, dia bisa bernapas pakai mulut. Tapi kalau di lakban juga mulutnya. Aduh, Tuhan Anda ya aneh-aneh aja. Coba dalilnya Tuhan bernyawa itu di mana, Bang? Silakan. Mas, ya, seperti diskusi dengan Wong Solo tadi yang rapi dong. Nggak boleh banyak orang yang ngomong. Iya. Saya minta dalil di mana dalilnya Tuhannya para nabi itu bernyawa. Yang mengatakan Tuhan itu bernyawa siapa? Anda salah dengar. Yang saya katakan di sini adalah Anda Tuhan mengatakan Tuhan Anda datang untuk menyerahkan. Anda mengatakan Tuhan Anda datang untuk menyerahkan nyawanya. Saya masih ingat loh. Mas, tolong Anda pahami dulu, dengar makanya. Kita berdiskusi di sini Apa? untuk Apa agar itu, supaya jangan adanya salah komunikasi, salah pendengaran. Saya sampaikan dari awal lagi, saya jelaskan. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oke, ulang lagi. Oke. Iya pasti. Yesus sejatinya Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Yang dipertuhankan pada Yesus Kristus adalah hakikat keilahiannya yang adalah sang firman itu sendiri yang kekal bersama Allah. Namun yang menyerahkan nyawanya untuk disalibkan itu siapa? Itu kemanusiaan dari sang firman, bukan Tuhan. Itu kemanusiaan yang menyerahkan. Ya, tepuk tangan dulu kalau begitu. Berarti yang menebus dosa kalian itu manusia. Firman Allah yang turun menjadi manusia. Abang, berarti Oke. Berarti yang menyerahkan nyawanya untuk Kristen itu manusia. Yang menyerahkan nyawanya itu adalah firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Nah, yang disalibkan ini firman atau manusia? Yang disalibkan adalah kemanusiaan dari firman Allah yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, berarti yang mati di atas tiang salib manusia kan, Bang ya? Yang mati di tiang salib adalah kemanusiaan dari firman Allah itu sendiri. Oke, kemanusiaan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat abangku yang ganteng ini. Nah, sekarang kalau ada tragedi membunuh manusia, itu dosa atau tidak, Bang? Yesus firman Allah yang turun menjadi manusia untuk dikorbankan. Jangan Yesus dulu. Tadi saudara mengatakan yang bunuh di salib itu ke manusia. Dan hukumnya membunuh manusia di hadapan Tuhan. Jawab, Bang. Allah memilih Bani Israel. Melalui Bani Israel, firman Allah itu berkenan. Maka Allah menentukan hukum-hukum tersendiri bagi umat pilihannya, yaitu umat Israel. Ketika mereka bermesbah, di mesbah itu menyembelih. Oh, Anda dengar dulu dong, Zuma, dengar dulu ya. Mereka ketika mereka berkorban, saya mendukung Anda, saya menyemangati Anda ini. Oke. Mereka mengambil lembu jantan tak bercacat Kita celah. sudah sampai level itu, Bang. Saudara, kita sudah sampai level yang mati di atas tiang salib itu manusia. Udah selesai. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya pembunuhan terhadap manusia di hadapan Tuhan? Jawab. Yang di dalam manusia yang dibunuh tadi kan? Yang di dalam konteks yang mati di tiang salib tadi manusia kan? Mas. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh manusia yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Yesus tidak bersalah. Bang, Yesus tidak ada salah.
Boleh nggak dibunuh Yesus yang tidak ada salah itu menurut Tuhan? Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya tebusan bagi banyak orang. Pertanyaan saya, boleh tidak manusia Yesus yang benar ini dibunuh menurut Tuhan? Yesus datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu konsep gereja. Sekarang yang saya tanya, boleh tidak orang yang benar, ya, orang yang tidak bersalah, manusia yang benar, manusia yang suci, manusia yang tidak bersalah, dibunuh menurut hukuman Tuhan? Boleh tidak? Matius 20 ayat 28. Yang jujur aja, Pak. Sama seperti anak manusia, Ya. tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Itu menurut Matius. Menurut Lukas juga ada kayak gitu. Saya tidak peduli dengan itu, Bang. Yang saya tanya, boleh tidak manusia suci, manusia yang tidak punya salah, manusia yang benar, menurut Tuhan, boleh tidak dibunuh? Firman Allah mengatakan, Matius 20:28, sama seperti anak manusia, Bunuhlah Yesus. tidak untuk dilayani, Saya tidak peduli dengan Matius, Bang. dan untuk Saya tidak peduli nyawanya dengan karangan-karangan menjadi Matius. tebusan bagi banyak orang. Saya tidak peduli. Itu bukan firman Tuhan dan itu bukan sabda Yesus. Itu karangan orang yang disebut Matius. Kemudian yang saya tanya, Yesus itu tidak bersalah, Yesus orang benar, Yesus orang kudus, Yesus orang suci. Menurut hukum Tuhan, bukan hukum Matius yang saya tanya, Bang, ya. Hukum Tuhan, menurut hukum Tuhan, boleh tidak orang yang suci, orang yang benar, orang yang tidak bersalah itu dibunuh? Boleh tidak menurut hukum Tuhan? Saya bacakan Matius 20:28 ya, agar Anda paham ya. Sama seperti anak manusia. Saya tidak tanya hukum Matius, Abang. Saya tidak tanya hukumnya Matius. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya hukum Tuhan. Sama seperti anak manusia. Abang, Keluaran 23, Bang. Keluaran Untuk 23. melayani Abang, dan untuk memberikan Abang nyawanya. tukang bakso. Dengarkan saya, Bang. Yang saya tanya hukum Tuhannya, bukan hukum Matius. Matius itu bukan murid Yesus. Penulis kitab Matius bukan murid Yesus. Kalau saudara mau belajar, tak ajarin 2 SKS. Tapi jangan itu dulu. Ini kita berbicara mengenai firman Tuhan. Boleh tidak orang yang suci, orang yang tidak bersalah dibunuh menurut hukum Tuhan? Tidak Boleh boleh. tidak? Tidak. Jangankan hukum Tidak boleh. Hukum manusia tidak boleh. Tidak boleh. Saya simpulkan, menurut hukum Tuhan, Keluaran 23 nomor 7, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya ke Abang, boleh tidak Yesus dibunuh, Bang? Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Matius 20:28. Sama Boleh seperti tidak anak Yesus manusia, dibunuh? tidak dilayani, melainkan untuk melayani. Boleh tidak Yesus dibunuh, Bang? Nyawanya. Boleh tidak Ada Yesus dia dibunuh, dulu. Bang? Pertanyaan saya apa, Bang? Boleh tidak Yesus dibunuh? Saya bertanya, harus sesuai dengan Anda jawaban. kalau Boleh tidak gentleman, Yesus dibunuh? ketika Anda seorang Kalau gentleman, mau menangis itu di pojok, Bang, jangan di sini. Abang, kalau mau nangis jangan di Ini sini, saya- jangan depan orang, Bang. ini Saya tanya, boleh tidak Yesus dibunuh, Bang? boleh tidak saya menjawab Boleh dengan tidak Yesus dalil dibunuh firman Allah? berdasarkan firman? Oh, jangan. Kalau kita mau Firman Allah berbicara boleh, tentang boleh, asli, boleh Anda jawab dengan firman Allah, tunjukkan. Silakan jawab Matius pertanyaan saya dengan firman Allah. Pertanyaan saya ulang, ha? Boleh tidak Yesus, dengar. Oke. Boleh tidak Yesus dibunuh menurut firman Tuhan? Di sini Anda Boleh mendapatkan penjelasannya. Matius 20:28. Tidak untuk dilayani. Matius itu bukan firman Allah, Bang. Aduh. Lucu abang ini. Saya minta berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan karangan orang yang disangka Matius Lewi. Boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Allah? Jawab. Jangan seperti anak-anak yang Katanya abang tidak bisa membedakan antara karangan manusia. Sabar.
kelihatannya abang ini nggak bisa membedakan antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Yang disebut firman Tuhan itu, dengarkan, Amsal 6 nomor 16. Dengarkan, ini firman Tuhan. 6 Saya tahu Mas dengan 6 hal. Dengar saya bang. Dengar. 6 jangan kelabakan perkara yang dibenci. Dengar saya bang. Dengar saya dulu bang. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Anda mengatakan Yesus orang benar, Yesus orang suci, berarti Yesus orang tidak bersalah. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan Amsal 6 nomor 16? Boleh tidak? Oke, saya boleh menjawab. Boleh tidak? Nah, memang tugas Anda menjawab, tapi jangan ngeyel ya, jangan ngeyel. Silakan. Silakan bang. Saya membacakan firman Allah ya, Matius 20:28. Sama seperti anak manusia. Saya tanya firman Allah Amsal, abang, Amsal, dengarkan, Amsal 6 nomor 16, ini firman Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan Amsal 16. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan, membunuh saudara, nombak rusuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan Amsal 6 nomor 16? Jawab bang. Anda mau bertanya, Anda butuh penjelasan atau butuh apa ini? Anda bertanya. Saya tidak butuh asumsi gereja, oke? Yang saya tanya firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Amsal 6 nomor 16. Boleh tidak Yesus dibunuh menurut firman Tuhan Amsal 6 nomor 16? Jawab. Oke, makanya banyak belajar ya. Matius 20:28. Ya, silakan. Sama seperti anak manusia. Saya tanya Amsal bang. Abang. Yang saya tanya Amsal bang. Amsal, bukan Matius. Yang saya tanya Amsal. Matius itu bukan firman Tuhan. Itu catatan-catatan. Dengar, Matius itu bukan firman Tuhan. Matius itu catatan-catatan yang dihasilkan dari cerita-cerita. Yang saya tanya firman Tuhannya bang. Bahkan saya sudah menunjukkan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian di dalam hatinya. Salah satunya, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, berdasarkan Amsal 6 nomor 16, Yesus yang tidak bersalah ini boleh tidak dibunuh? Jawab. Oke, saya jawab ya. Mudah-mudahan Anda tercerahkan di sini. Di dalam konteks Yesus, ya, firman Allah mengatakan demikian. Sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan yang benar. Bang, jangan ini loh bang. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Orang Kristen itu saudara dengan setan, kerjanya hanya menyesatkan dan dia tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Ini yang Anda lakukan sekarang. Wa kana kafiru ala rabbi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya tanya, Amsal 6 yang saya tanya. Coba, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah jangan membunuh Yesus. Pertanyaan saya, boleh Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan Amsal 6 nomor 16? Kenapa Anda larinya ke surat-surat kapompong? Siapa yang bertanya? Matius tidak ada. Orang Yahudi sampai hari ini tidak ada yang percaya kepada kitab Matius itu bang. Syukur-syukur umat Islam mau membacakan kitab Matius itu. Orang Yahudi tidak percaya. Itu adalah surat yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi mereka tulis-tulis. Ngerti apa? Yang saya tanya, firman Tuhan Amsal 6 nomor 16, boleh tidak Yesus dibunuh
Jawab. Mas, oke. Saya ikutin saja alur pemikiran Anda sekarang ya, karena Anda kan tidak mau berdiskusi nih. Takut berdiskusi dengan saya. Bagus. Supaya Anda sehat. Gitu dong. Takut dari mana, bro? takut Otaknya Anda nggak nyampe. Otak Anda nggak nyampe. Itu. Udah minum belum? Minum balok. Aja. Oh, nanti kasih Anda telepon ya, supaya pesan balok ya. Mas, begini Mas. Dia bertanya, di dalam ketidaktahuannya dia bertanya kepada saya. Maka saya menjawab. Ketika saya menjawab, dia tidak mau jawaban dari saya. Pertanyaan saya. Yang Pertanyaan saya, apakah dengar? Saya tidak tanya Matius loh. Yang saya tanya Amsal. Gimana kepala Anda ini bocah plus? Yang saya tanya Amsal 6 nomor 16, boleh Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan Amsal 6 nomor 16. Itu pertanyaan saya. Oke, saya boleh Kenapa menjawab. Anda kayak setan di sini? Yang saya tanya Amsal 6 nomor 16, boleh tidak Yesus dibunuh? Jawab. Boleh tidak saya menjawab? Nah, memang tugas Anda. Oke. Tugas Anda memang menjawab. Oke. Boleh saya jawab? Anda bertanya, boleh tidak Yesus dibunuh? Maka saya menjawab. Matius 28. Berdasarkan Amsal 16. Matius 28. Allahu Akbar. Lama rupa. Yang saya tanya Amsal 6 nomor 16, boleh tidak Yesus anak Maria yang orang Yahudi itu dibunuh? Berdasarkan firman Tuhan Amsal 6 nomor 16. Jawaban Anda ke Matius. Itu namanya kucluk gimpeulu. Masolang generasi. Cobalah pakai akal sekali-sekali, jangan membenarkan Al-Qur'an dong. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu kata Al-Qur'an loh. Orang-orang kafir itu, orang Kristen itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Mas, Ya, gimana? Anda masih sehat? Lu kok panggil Mas pula sama aku? Iya, Mbak. Ya sehat lah, makanya Anda mau tidak bisa berdiskusi kalahkan. dengan Masih sehat ini. berani tidak? Yang saya tanya Amsal, bukan Matius. Yang saya tanya Amsal, jawab aja jujur. Boleh tidak Yesus, orang Yahudi, anak Maria, ponakan daripada Elisabet, sepupu dari Yahya ini dibunuh berdasarkan firman Tuhan yang ada di Amsal 6 nomor 16. Boleh atau tidak? Yang jadi Boleh. pertanyaan kamu itu gentleman apa tidak berdiskusi dengan saya? Jangan-jangan kamu setengah banci, setengah yang lain-lain begitu. Karena Yang tidak gentleman ini siapa? Pertanyaan saya Amsal, Anda bawa Matius. Matius ini apa menurut Anda? Kenapa susah kali? Saya tidak sedang tanya tentang Matius. Mau Matius itu pemungut cukai, mau Matius itu adalah rentenir, mau Matius itu anak sekolah minggu, mau Matius itu romo, mau Matius itu pararang. Saya nggak peduli. Yang saya tanya sekarang ini adalah Amsal. La haula wala quwata illa billah. Oke, saya boleh menjawab? Ini Boleh? Lah, Oke. kan tugasnya memang bertanya, Paman. Katanya mencerdaskan, kok membodohi sih? Saya tanya Amsal, kok larinya ke Matius? Kok Anda Bukan mencerdaskan, ini membodohi orang. ngomong sendiri Dan dijawab? pertanyaan saya jelas, berdasarkan apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi di Amsal 6 nomor 16, boleh tidak Yesus dibunuh? Jawab. Nah itu modal congor doang. Saya jawab sekarang ya. Modal Matius congor. 28. Sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani, melainkan untuk Iya silakan, Paman. dan untuk memberikan nyawanya menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Kenapa? Saya tanya Amsal dari ke Matius. La haula wala quwata. Jadi pantaslah kemudian orang Yahudi mengatakan Kristen itu bidat.
Kristen itu Abu Dasara. Pantaslah orang Yahudi menganggap kalian, mohon maaf. Pantaslah kalian dianggap hewan sama orang Yahudi. Kenapa? Karena pola ketuhanan, pola keberagamaan bagi orang Yahudi itulah perjanjian lama. Kalian membantai perjanjian lama dengan surat-surat Yunani. Oke? Amsal 6 nomor 16, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Herodes, lalu kemudian Pilatus sama sekali tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul 4, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Sebagai hamba yang suci, jelas Yesus tidak punya salah. Sebagai orang yang tidak punya salah berarti Yesus orang benar. Sebagai orang benar, menurut kitab orang Yahudi yang Yesus ajarkan di sinagoga setiap hari Sabat, Yesus haram hukumnya dibunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kemungkaran, adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu adalah kematian bagi orang yang benar dan kehidupan bagi orang jahat. Itulah kalian. Anda kalau sebagai Tolonglah belajar dengan para belajar mu'alaf gitu loh. Belajar kepada mereka yang cerdas menggunakan akal. Al-Quran ketika mengatakan iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'un, yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah setan, tidak lain hanyalah inasa, yang tidak lain adalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Setan yang Anda sembah ini, saya tanya, boleh tidak Yesus orang suci, hamba suci ini dibunuh oleh manusia? Kata firman Tuhan tak boleh, tapi kalian membolehkan supaya kalian bisa punya sembahan. Maka Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida, yang kalian sembah hanyalah setan. Bantah saya pakai dalil, bantah. Ada dua setannya, Kanda. Ada dua setannya. Lupakan yang satu itu juga itu. Pantaslah kemudian Indonesia semakin ramai orang mu'alaf, bang. Pantas saja, tidak disalahin, tidak disalahin. Mereka mendengarkan penjelasan kami di sini, penjelasan adinda saya Abu Hamid mereka dengarkan, Api Sumut mereka dengarkan, teman-teman yang ada di sini mereka dengarkan, Muhammad Ajib mereka dengarkan, Bang Sumak mereka dengarkan. Sementara Anda dibelakangin. Kenapa? Pola keagamaan Anda dari aspek ketuhanan saja ancur selebar. Ditanya tentang kitab yang Anda gunakan, Anda error. Menurut Amsal 6 nomor 16, boleh tidak Yesus dibunuh? Apa jawaban Anda? Di dalam Matius 20, pararang ular kobra. Udah, kalau nyerah aja, nggak usah sok tahu. Nyerah aja, bang, nyerah. Ampun bang Suma, aku dihabisin ular kobra. Bilang aja gitu, nggak usah lebih kali. Bilang nggak? Boleh nggak aku menjawab? Bisa nggak aku menjawab? Apa jawaban Anda? Ditanya apa? Dijawab apa? Saya ulangi ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya kasih kesempatan sekali lagi nih. Ditertawakan sama 2.000 orang nih. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Menurut kitab sucinya orang Yahudi Amsal 6 nomor 16, boleh tidak Yesus hamba Tuhan yang suci ini dibunuh? Jawab. Yesus masuk kategori orang suci apa bukan? Masuk. Oke, berarti Yesus tidak layak di. Dalil? Berarti Tidak Yesus layak digantung. Yesus tidak layak di. Tidak layak dibunuh. Tidak layak dibunuh. Tidak layak difitnah sebagai manusia terkutuk di atas tiang salib. Tidak layak difitnah menjadi mayat. Tidak layak difitnah menjadi Tuhan. Oke. Bisa pakai timer ini. Mas, saya ajukan pakai timer bisa nggak? Timer pula dengan kamu. Ilmu nggak ada pakai timer. Mau dalil nggak Yesus itu adalah manusia suci? Mau dalil nggak? Anda modal congor doang, modal comot sana sini. Ketika ada Astagfirullahaladzim. Allah Bang, kalau ketawa biar saya aja, Bang. Kanda, kalau ketawa biar saya aja yang ketawa. Kanda nggak usah. suka yang lain. Dia takut sama saya. Silakan. Gantian. Musim pun ketawa
kepala saya Jangan- pusing ketawa terus. Silakan Abu. Takut malu dia. Salah sama saya. Silakan Abu. Abu silakan. Bukan takut malu. Terlalu Kenapa ketinggian. jadi ke adik saya ini? Banyak hibur diri. Iya, terlalu ketinggian, nggak bisa. Pertanyaan sederhana pun membuat Anda goyang. Goyangnya goyang bukan goyang mabuk, tapi goyang kesurupan. Kanda dengar tadi ya. Yesus Bahkan disebut para dalam murid-murid itu masuk neraka. Mereka yang masuk surga. Karena para murid menganggap Yesus itu utusan, mereka Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ada yang gentleman di sini mau berdiskusi dengan saya. Ada nggak? Mati aja, Ada. mati aja. Oke. Yang saya apa tadi? Ada bertanya. Pertanyaan saya, mau tidak Anda saya sebutkan dalilnya di kitab saudara, Yesus disebut sebagai manusia suci, mau enggak? Tidak perlu. Saya sudah tahu. Ya. Tidak perlu. Di mana? Di mana dalilnya Yesus disebut manusia suci? Kita selesaikan urus yang pertama dulu. Anda jangan. Kamu cari di dalam kitab saudara, Yesus disebut paismo, pais hagios. Bahkan dia disebut sebagai apa? Disebut apa dia? Pais hagios itu artinya apa? Diskusi dengan Pais saya. hagios itu artinya apa? Hamba yang suci, coy. Yesus Kalau Anda- disebut hamba yang suci. Oke, pais hagios, hamba yang Betul. suci. Itu terekam dalam kitab saudara. Sebagai Tidak. hamba Allah yang suci, boleh enggak Yesus dibunuh? Tak boleh. Apa akibat kalau Yesus dibunuh? Dosa. Bukan malah menebus dosa, kucluk. Jadi kesimpulannya buat Anda yang sudah mencret, kesimpulannya pembunuhan alias penyaliban terhadap Yesus adalah mengakibatkan dosa besar, Jawabannya bukan adalah malah mengakibatkan penebusan dosa. Jadi penebusan dosa terhadap kematian Yesus itu adalah bullshit, tipuan iblis. Sedangkan berdasarkan Bible, pembunuhan terhadap tiang salib adalah dosa besar. pemerintah. Dia ini takut berdiskusi pemerintah. Enggak. Oke, Enggak, lanjut. enggak. Yang lain dia udah nangis, Ya. nggak bisa tahan. Sabar, dia. Kanda, Matanya sedikit udah lagi. kayak kelereng keluar. Ya. Kanda, ya. Begini, Ya, silakan. mencerdaskan. Dari awal penciptaan Adam, Cuma kamu diam ya. Bapa Allah itu sudah mempersiapkan manusia untuk mengelola bumi, bukan menjadi Tuhan. Ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam untuk mengelola bumi dan turunannya. Ikan di laut, burung di darat, kambing di langit, itu untuk diolah. Bukan untuk manusia diciptakan, bukan untuk jadi Tuhan. Anda pahami itu dulu. Dari dasar udah salah. Bagaimana mau meneruskan? Kita berdiskusi. Ayo. Anda mau- Diskusi apa? Dari tadi Anda membuat gairah diskusi saya itu turun. Makanya saya bilang ganti nama aja dulu. Gitu. Ganti nama dulu. Ganti nama, baru naik lagi gitu. Membodohi, jangan mencerdaskan. Ya, membodohi, baru naik lagi supaya kita tahu dari awal. Oh, ini dia ini suka pembodohi orang. Nah, jadi kita tahu. Gitu. Ya. pengecut. Gini Bang, Anda malu harusnya Bang. Tuhan itu suci. Orang tua saya aja duduk depan nggak pakai baju, saya marah, suruh masuk. Ya. Saya pakaikan dia baju. Ini Tuhan Anda Bang, 2000 tahun lebih. Otak di mana? Di mana kesucian Tuhan? Di mana kemuliaan, ketinggian? Raja aja dia jalan membusungkan dada loh. Kamu ngomong apa? Ngomong sama Anda. Ngomong apa? Gak sadar dia. Gak sadar. Ampun. Ini harus pakai WD 40 otaknya, ini udah karatan otaknya nih. Assalamualaikum Bang Abu Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ardiansa itu kalau dibilang Kau gabung 10. Ardiansa maksudnya dia mau mendengar penjelasan dari orang. Dari tadi didengarkan, begitu ditanya balik dari penjelasan kau yang bingung sendiri dengan pernyataan kau. Saya tidak pernah keluar. Salahnya di Anda. Tidak
Mana ada di celah Anda. Anda mau menjelaskan? Tidak dikasih celah untuk menjelaskan apa yang dia Bang, tanya. bang, coba ambil air minum dulu 1 gelas. Air Biar 1 sendok kasih dia. Ya, biar pakai irama sendok. jantungnya itu kembali normal gitu loh. Ambil lah. Jantung Anda iramanya nggak normal ini kayaknya. Ambil. Turun terus ini irama jantungnya. Jangan-jangan stroke. Masih mendengar dia. Sudah capek lah. Tanya sih kata orang Zuma ini itu bagus kalau diskusi mana? Ya nggak bagus, maaf. Terserah kau lah. Apa pandanganmu lah? Gurunda, mohon izin Gurunda. Apa? Iya gimana deh? Gurunda, assalamualaikum. Ya, mohon izin Gurunda. Ini pertanyaannya yang cocok adalah berapa gula 1 kilo? Mencerdaskan. Bang, tergantung. Jawabannya tergantung. Gak cocok kalau dikasih itu. Tergantung itu. Yang ngirim gula sama yang beli gula sama itu biasanya. Yang mengutus membeli gula sama yang diutus membeli gula sama nggak? Mencerdaskan. Mulai jadi berhala ini udah. Aduh, pingsan udah. Nah, Black Sheet aja, Black Sheet. Halo Black Sheet. Udah. Ganti nama dulu, Turun. Ganti nama. Udah. Anda mute aja, mute. Nggak nyambung nih dari tadi. Ditanya apa, jawab apa. Makanya dulu waktu kecil, kalau ibu suruh beli gula 1 kilo, jangan beli 1/2 kilo. Ya. Yang beli 1/2 kilo Anda ditanya apa, jawab apa. Anda tanya apa? Silakan. Bukan saya dari tadi Bang, cuma nanyain kau. Ini loh, mencerdaskan. Tadi udah dijelaskan sama Gurunda Zuma. Tadi udah dijelaskan, mencerdaskan. Jadi Yesus itu tidak layak. Woi, ngomong sendiri dia. Tidak ada kasih ruang untuk berbicara. Ngomong dewe. Susah ya. Yesus itu Kalau ngomong tidak berhak. Yesus itu tidak berhak dibunuh. Gitu loh. Jadi kenapa kok Yesus terus dibunuh terus kamu kok seneng bersukaria? Coba ketika Yesus dibunuh, apa perasaanmu? Kamu bersukaria atau berduka cita? Yang mana? Coba, aku pengen tahu. Bang, saya bicara dari tadi dia cuma tanya, Anda bicara sama siapa? Coba aku tanya ke mencerdaskan dong. Kalau pada saat Anda hidup di zamannya Yesus nih umpamanya ya. Terus kemudian Yesus dibunuh itu kira-kira perasaan Anda gimana? Atau berduka cita? Yang mana? Dia. Menurut saya, Hah? Hanya bersukaria apa berduka cita kok Matius ini gimana? Penyakitnya kambuh lagi penyakitnya. Ambulans. Aduh. Aku ini tanya, kalau Yesus dibunuh, apa perasaanmu? Bersukaria atau berduka cita? Yang mana? jawaban saya adalah saya membaca firman Allah Matius 20:28 sama seperti anak manusia tidak untuk Oh, yang dilayani. ditanya itu perasaanmu. Nggak bisa. Yang ditanya ini perasaanmu. Aku ini tanya perasaanmu. Black Sheet Emang aja, perasaanmu Black ada di kitab suci? Sheet. Udah. Karena Anda telah membuat malu Tuhan yang menciptakan Anda, maka aku akan mengirimkan Anda ke sekolah. Silakan pergi. Udah. Sama Black Sheet aja. Dia nggak bagus. Nggak bisa. Lanjut dia. Gurunda semua. Gurunda monitor. Lanjut Gurunda. Ya. Iya. Black Sweet. Wih, ganteng kali namanya. Hitam apa artinya ini? Otak Ular hitam. Ular hitam. Ular hitam. bukan narkoba. Suma, bro Suma. Iya, Kemarin lu yang naik di komarnya Yusuf. Lu yang naik di komarnya Yusuf. Iya, saya yang kemarin naik ke atas. Tapi suara lu tenggelam. Tapi suara lu kemarin tenggelam, nggak jelas itu. Gua pikir itu. Iya, karena ini jaringan gangguan. Gua Kemana pikir tuh? itu KW kemarin itu.
Lu bisa omong baik-baik kan? Cuma Iya, saya yang masuk ke komal penakut-penakut itu, pengecut-pengecut itu, yang sudah tidak berdaya lagi, tidak ada upaya yang bisa mereka gunakan untuk mengalahkan argumentasi para apologet Islam, sampai mereka harus menggunakan cara-cara licik kayak gitu yang memalukan mereka sendiri gitu loh. Paulus kan gitu, Bang. Iya betul, itu kan cara Paulus. oh cara Paulus. Saya pikir Paulus itu iyalah. saya Iyalah. pikir Paulus itu ada tertulis di dalam Al-Quran juga. Oh ada, masa? Oh ada. Masa? Di mana itu nggak ada. tertulis? Mana? Di mana? Dia pasti larinya ke Yasin. Yasin 14 itu larinya. Tafsiran Ibnu Katsir. Baca sampai habis, Bro. Istighfar. Saya nggak ini loh. Bukan pertanyaan itu loh. Saya pikir Paulus ada yang dinamanya Saulus itu di dalam Al-Quran. Saya pikir ada juga. Kalau korban Paulus ada, Bang. Kalau korban Paulus ada. Banyak. Allah. Kenapa suka numpang sih ini orang? Penumpang gelap memang. Namanya aja Blacky. Jadi saya lihat ciri-cirinya lebih parah daripada mencertaskan ini. Saya lihat. Bang, Kanda, ini ciri-cirinya lebih parah ini. Blacky. Udah ada ciri-ciri nampak ini. Udah mulai berasap telinganya nih. Iya, udah. Jangan panggil Blacksmith Gurunda. Blacky. Oh Black. Iya. Black. Menurut Amsal 6 nomor 16 boleh ndak Yesus dibunuh? Gurun, sabar dulu Gurun. Sabar. Tenang, istighfar dulu. Gurun. Kok Gurun langsung main-main tanya? Ya kan tadi sudah 2 teman kalian yang terkapar. Jangan sampai Oke, sudah 2. Oke, sudah 2 karena Bang Suma. Oke, sudah 2. Jadi Bang Suma, boleh tidak saya bertanya kepada Bang Suma? Boleh tidak? Boleh nggak apa-apa. Oke. Saya Menurut ikhlas. Bang Suma, oke. Hmm. Tuhannya Zakaria dan Allahnya Muhammad itu sama atau beda? Sama Nabi Zakaria kan? Iya. Tuhannya Zakaria Iya. itu dengan Yes. Allahnya Nabi Muhammad itu sama atau beda? Yes. Sama. Semua semua para nabi mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta, bukan ciptaan. Iya. Oke. Iya, betul. Betul. Oke. Jadi begini pertanyaannya begini Bang Suma. Kenapa di surah Al Imran ayat 38 itu saya pernah membaca literatur itu Bang Suma. Di situ dikatakan Iya. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Tuhan. Nah, di situ tidak ada kata Allah di situ. Kenapa harus tulis Tuhan di situ, bukan Allah? Oh. Jadi kalau umat Islam itu berbicara kalau umat Saya Islam udah bilang apa, berbicara kan? mengenai Tuhan, itu hanya merujuk kepada satu hakikat. Nah Kalau di situ di permasalahannya. Al-Quran berbicara mengenai Tuhan, itu Jaringan, pasti merujuk Bang Suma. kepada siapa? Suaranya Kepada Allah. suaranya Bang Suma ini Iya. tenggelam hilang. Jaringan. Oke, baik. Ci. Jadi kalau Al-Quran menarasikan tentang Tuhan, maka pasti itu merujuk kepada hakikat yang satu, yang kami sebut Allah. Hunalika da'a Zakarian Rabbah. Jadi Zakaria kemudian berdoa, Nabi Zakaria berdoa. Apa kata beliau? Qala Rabbi, ya Tuhan tayyibah, dan yang baik, innaka sami'ul doa, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mendengarkan doa. Apa yang jadi masalah? Zakaria menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ar adalah Allah Azza wa Jalla. Oke Bang Suma, permasalahannya kenapa di situ Nabi Zakaria dia mengatakan Tuhannya, Allah mengatakan Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Nah di situ berarti ada berapa Tuhan di situ? Iya. Kenapa Allah tidak dia berdoa Satu kepada Tuhan. Tuhan? Tetapi di situ Zakaria, tetapi di situ Bang Suma, Di Zakaria sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Siapa Iya, Tuhan? Tuhannya. Tuhannya Zakaria siapa?
Iya nggak tahu Tuhannya siapa itu Bang Ya, Suma. Tuhannya Zakaria sama ketika saya berkata kepada orang lain nih, bercerita tentang anak saya berkata kepada saudara, ya, bahwa saya menyebut nama anak saya misalnya, namanya Ihsan misalnya. Ihsan berkata kepada ayahnya. Nah, ini saya ayahnya yang sedang berkata kepada Anda. Ihsan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tahun ini aku pingin dibelikan mobil. Ini saya sedang bercerita nih tentang anak saya yang meminta kepada bapaknya yang adalah saya untuk dibelikan kendaraan. Sekarang pertanyaannya, ada berapa bapak anak saya? Coba ulang Bang Suma, narasinya terlalu cepat Bang Suma. Saya berkata kepada saudara bahwa Anda tahu bahwa nama anak saya itu namanya adalah Ihsan. Saya cerita kepada Anda. Ihsan berkata kepada bapaknya, Bapak, tahun ini aku ingin dibelikan mobil. Sekarang pertanyaan saya, bapaknya Ihsan ada berapa? Bapaknya Iksan ada 2 di situ Bang Suma. Kecuali narasinya begini. Iya, oke, saya menerima karena yang Bang Suma tidak setuju. Jadi narasinya begini. Sebenarnya saya Black memiliki anak sweet. Ya, Iya kan, Anda Bang sudah Suma? tahu ini, Anda sudah tahu. Iya, Anda sabar, sudah tahu. Ketika sabar, Anda Bang berbicara dengan saya, Anda sudah tahu bahwa saya sekarang ini sedang berbicara tentang diri saya dan terkait dengan anak saya. Anda sudah kenal saya. Anda sudah Iya. kenal saya. Saya Nah, Bang anak Suma saya, Black, yang punya anak yang bernama bernama Smith. Ihsan, dan saya sedang Ya. berbicara tentang anak saya itu. Lalu saya berkata kepada saudara, Bung Black, Ihsan berkata kepada bapaknya, loh, dia mengatakan gini, Bapak, Iya. aku pingin dibelikan mobil tahun ini. Nah, Berarti sekarang itu sudah- bapak yang dimaksud di sini siapa? Iya, itu yang berbicara siapa? Bang Suma atau Saya orang lain? bapaknya, saya bapaknya. Kenapa Saya dikatakannya bapaknya di yang sedang situ? berbicara. Bapak Lah, karena saya menggunakan narasi lepas untuk menjelaskan bahwa anak saya pernah berkata kepada bapaknya. Dan bapaknya itu adalah saya sendiri. kepada Sama aku bukan ketika Tuhan. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi berkata, ketika Bapak Jokowi berkata kepada menterinya, pemimpin negara ini harus tegas terhadap kalian semua. Siapa pemimpin di situ? Pak Jokowi pemimpinnya tetap satu. Pak Jokowi, pinternya Anda. Iya, Sebagai betul. seorang presiden berbicara, kalian ini semua tidak becus. Apakah kalian tidak peduli dengan apa yang disampaikan dalam pidato presiden kalian, pemimpin kalian? Kenapa kalian tidak bisa mendengarkan presiden kalian itu? Hah? Menteri apa kalian ini? Dia presiden yang sedang berbicara di atas mimbar. Kenapa Anda tidak menjalankan perintahnya? Ini Pak Jokowi yang lagi berpidato marah ke menterinya. Kira-kira presiden yang dimaksud Jokowi itu siapa? Betul Bang Suma, tapi Betul. Pinternya Betul. Anda. Tetapi Makanya Al-Quran mengatakan, Betul. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Seperti itu kan datanya? jadi begini Bang Suma. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Menurut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa Tuhan yang ada di situ? Allah. Itu menurut baginda atau menurut Allah itu? Zakaria kemudian berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berilah aku min ladunka, keturunan, ya, dari sisimu, dari dirimu, dari kehendakmu, zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, anak yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha
tidak sampai sana. Permasalahannya Bang Suma kan seringkali mengucapkan Yang kalimat bermasalah syahadat. Sabar Bang Suma. Bang Suma mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Betul tidak gitu Bang Suma? Yes, betul. Nah, kenapa di sini Allah tidak Betul. berbicara kalau Zakaria berdoa kepada Allahnya, tetapi di situ dikatakan kepada Tuhannya. Kenapa bukan Ya nama Allah, ya Allah Karim. yang Memang ada diutamakan berapa di situ? Tuhan sih sebenarnya? Ada berapa Oke, Tuhan Bang Suma. sebenarnya Oke, sih di coba dalam Bang Suma konsep? syahadat dulu, Bang Suma. Coba syahadat dulu. Tiada Tuhan Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, Iya. Tiada Tuhan selain Allah, betul? yes. Nah, kenapa di sini Zakaria berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Allah? Nah, jadi kalau dikatakan begini, Bung, Ya, Abi silakan. Bang Suma. Kepri berdoa kepada Tuhannya, Abu Hadid berdoa kepada Tuhannya, Ardiansa berdoa kepada Tuhannya, Suma berdoa kepada Tuhannya. Ada berapa Tuhan? 4. Betul, betul. Tapi yang berbicara di situ Allah aneh. itu sendiri, Bang Suma. Dia beritakan firman itu kepada Nabi Muhammad. Betul. Yang berbicara di situ Allah. Iya. Nah, permasalahannya Zakaria Iya. berdoa kepada saya atau kepada aku Oke. di situ, bukan kepada Tuhannya. Bang Suma mengerti Oke, tidak? oke. Sekarang saya sebagai pemimpin, berbicara kepada staf saya. Mulai hari ini, ketika kalian melihat pimpinan kalian, ya, kalian kemudian harus memperlihatkan sikap yang hormat kepada pimpinan kalian. Siapa pimpinan di situ? Oke, pulang. Thank you. Ini Bang saya Suma. gembalakan dulu ini. Bang Suma, betul. Tapi ada Siap, berbicara Bapak. di sini staff. Ya, ya. Makasih ya, Dinda ya. Thank you ya. Semua. Barakallah fi, hati-hati di jalan. Siap. Oke, lanjut. Iya Bang Suma, memang betul. Di situ Bang Suma yang berbicara. Di situ Bang Suma yang Yes. mengirimkan pesan. Nah, pesan itu berasal dari Bang Yeah. Suma, yang artinya Yes. terhadap stafnya Bang Suma. Nah, di situ sebenarnya stafnya Bang Suma itu berbicara Yes. jangan kepada Suma yang lain, harus tetap kepada Suma yang sumbernya Yes. itu. Jadi di situ dikatakan Oke. Zakaria berdoa kepadaku, bukan kepada Tuhannya. Ya ampun. Ketika Kanda. dikatakannya atau kepada dia atau kepada Tuhannya, itu merujuk kepada satu hakikat. Ya, ini sama halnya ketika berbicara mengenai Bang Suma. Berbicara mengenai Bang Suma, berbicara mengenai sensei, berbicara mengenai Aba, berbicara mengenai pelatih, instruktur dan seterusnya. Itu merujuk kepada satu pribadi. Oke. Nah, kemudian ketika saya berkata kepada bawahan saya, kalian kalau bertemu dengan pimpinan kalian harus hormat kepadanya. Ucapan saya ini kemudian disampaikan oleh staf saya kepada staf yang lain yang tidak hadir bersama dengan saya pada saat itu. Apa yang mereka katakan? Pimpinan berkata atau firman Tuhan menyatakan bahwa Zakaria berdoa kepada Tuhannya, bahwa Bang Suma berkata kepada stafnya, kalian apabila bertemu dengan pimpinan kalian harus hormat kepadanya. Ini kata siapa? Kata Bang Suma. Sekarang pertanyaannya, ada berapa Bang Suma? Iya Bang Suma, betul. Tapi permasalahannya di sini di Al Imran 38 itu seolah-olah menunjukkan kepada orang ketiga yang menyebut di sini, Bang. Orang ketiga yang berbicara di sini. Bukan Allah itu sendiri. Saudaraku. Oke, dengarkan kalimat saya. Tenang ya, dengarkan kalimat saya. Saya berbicara kepada staf saya. Kalian apabila bertemu dengan pimpinan kalian di kantor ini, kalian harus hormat kepadanya. Kira-kira staf saya itu ngerti tidak? Mereka harus hormat kepada siapa?
Ya pasti bingung, stafnya bingung. Kan Bang Suma yang berbicara, kalian harus berhormat. Nah, permasalahannya gini Bang Suma, ketika Bang Suma mengunjungi stafnya Bang Suma, kalian harus menghormatiku atau menghormatinya di situ Bang Suma menggunakan kalimat itu. Kalian mulai hari ini harus hormat kepada pimpinan kalian. Ya. Kalian harus menyapa pimpinan kalian. Kepada pimpinan kalianlah kalian harus hormat. Jadi kalau ketemu, kalian harus hormat kepadanya. Nya di sini siapa? Yaitu orang ketiga lagi itu Bang Suma. Nah, ada berapa pimpinan di kantor ini? Kecuali Bang Ardiansa yang hormat kepadanya. Saya sebagai Yaitu pimpinan berbicara. Saya Nah, di sini sebagai Bang pimpinan. Ada berapa pimpinannya? betul, Kalian harus hormat betul. kepada pimpinan kalian. Tetapi Kalian tidak punya attitude bekerja di kantor ini. Kira-kira pimpinan yang dimaksud di situ siapa? iya, itu Bang Ardiansa yang berbicara di situ baru pas Bang Suma. Kalau Bang Suma yang berbicara Berarti masalahnya ada di batok kepala Anda, berarti. bukan ada di batu kepala abang. Si saya benar Ada berapa Anda. pimpinan di kantor? Pimpinan cuma satu. Ketika saya memberikan pengarahan di lapangan apel pagi, saya mengatakan, kalian semua mulai besok pagi, apabila ketemu dengan pimpinan kalian, maka kalian harus menghormat kepadanya. Paham kalian? Paham, Pak? Nah, besok teman-teman yang ada di situ hormatnya kepada siapa? Security. Gaplek. Ketawa lagi. Aduh. Udah saya bilang lebih parah dari yang tadi. Prediksi awal saya sudah di situ. Iya, serius Kanda. Abu, kau parah Abu. Bang Suma saja setengah mati menjelaskan ini kau lagi. Kau tadi pertanyaan kau udah bagus. Susah menjelaskan ini Pertanyaan Abu. kau itu sebenarnya sudah lagi. bagus. Yang tidak bagus itu ketika Anda merespon jawaban. Pertanyaan kau udah bagus. Ya? Terus Bagus. menurut Bang Abu yang berbicara di situ Allah Muhammad atau siapa di situ yang berbicara? Siapa yang berfirman emangnya di dalam Al-Quran? Iya, satu Menyampaikan orang firman. berarti di situ yang harus Menyampaikan dikatakan firman? Zakaria. Iya, yang harus dikatakan Zakaria kepada Tuhanku. Besok hari ketika saya sudah tidak ada mimpin apel pagi, seorang staf saya menggantikan saya. Lantas dia berkata, pimpinan berkata, kalian apabila masuk kantor pagi-pagi bertemu dengan pimpinan kalian, kalian harus hormat kepadanya. Staf yang baru hadir pada hari itu, yang tidak hadir kemarin pada saat pimpinan langsung berbicara, menerima dan merespon pernyataan staf yang lagi mewakili pimpinan ini, itu akan hormat kepada siapa? Iya, hormat kepada Bang Suma kan. Ya, pintar. Kadang sehatnya kawan saya ini. Jadi ketika aku mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, di sanalah kemudian si Bleki hormat kepada pimpinannya dan berkata kepada pimpinannya, wahai pimpinanku. Berarti ente sedang berhormat kepada satu orang yang bernama Bang Suma. La haula wala quwata illa billah. Betapa sulitnya. Bukan sulit Ya Bang Allah, Suma, ya Bang Suma yang tidak mau menerima dengan ayat ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Kemarin ada yang ayat yang diterapi kayak gini, akhirnya ketemu juga akal sehatnya Gurunda. Tapi aduh kenapa turun dia? mana Tapi dia memang malah benar ya. Ada satu ini ya, teori yang saya dapatkan bahwasanya begini, ketika orang itu termakan doktrin, maka akalnya dia tidak terlalu banyak memakai. Iya, betul. Sebab itu dalam Bible itu tertulis kami bodoh karena Kristus kan? Benar. Iya, betul. Jadi gini, orang-orang Kristen itu ya, orang-orang Kristen itu kan dikatakan Al-Quran bahwasanya mereka tidak akan henti-hentinya tsumma la yuqsirun, untuk menyesatkan, tak akan berhenti. Maka coba kita lihat, kita deteksi dengan akal kita atau insting kita, coba kita lihat.
orang-orang Kristen itu ketika berbicara mengenai Bible, akal tidak dipakai. Akal mereka nggak pakai. Ya, mereka pakai adalah iman. Iman. Iya. Adapun akal iman ikut kepada iman. Tapi ketika mereka membahas terjemahan Al-Quran, akal yang mereka pakai. Betul, memang Coba lihat benar. tadi ayatnya. Kayak begitu. Sebenarnya Kanda, saya tadi itu Serem mau mereka. nambahin pertanyaan dia itu bagus. Kenapa? Karena ini bukti nyata bahwasanya nabi-nabi terdahulu menyembah Allah dan Allah tidak mempersalahkan soal nama. Karena Zakaria, Zakar artinya mengingat Yah Tuhan, Yahweh. Dan Allah mengkonfirmasi itu ulang di dalam Al-Quran tanpa mengoreksi. Berarti Allah juga nggak bermasalah dengan kalimat itu. Jadi jangan bertanya lagi Tuhannya Israel dengan Tuhannya Islam sama atau tidak. Sama. Tuhannya Nabi sebenarnya sama. Itu aja. Baik, baik. Susah ya. Tapi kalau nggak ada mereka Membuat serem orang juga kan. pura-pura tidur. Gurunda ini 490. Ini 490 ini Kristen Gurunda. Lanjut. Gurunda. Iya betul. Iya betul, lupa saya. Betul ada di samping saya ternyata. Kau mau sembunyi di mana kau? Lanjut Gunda. Tapi dia baik ini Gurunda. Baik ini. Sudah Jam 9 aku off ya. Yesus ya. Baik banget kan dia. 9 off dia kan. Baik banget dia. Lanjut Gurunda. Jam 9. Mandi soalnya. Oke. Oh iya. Alhamdulillahnya sudah tidak menuhankan Yesus kalau Bang 70 ini. Oh ya? Nggak nyembah lagi manusia, Bang? Bang 70 Iya, nggak nyembah udah. manusia lagi? Kalau dia belum 70 monitor, Nggak nyembah manusia lagi? Enggak nyembah manusia aku. Masya Allah. Enggak, Jadi nggak nyembah Yesus manusia. bagi Anda itu apa? Iya, Yesus bagi Anda itu apa? Yesus bagiku ya firman Tuhan. Banyak sebenarnya benar Yesus ya firman Tuhan, hakim. Banyak sebenarnya benar Yesus ya firman Tuhan. Jangan gelarnya, jangan gelarnya. Sama aku. Jangan Kayak aku lihat dulu. Yesus. coba cabut dulu baru keluar feedback soalnya. Siapanya? Sebentar aku bukan cabut dulu. itu. Ya coba turun dulu, turun baru naik lagi. Dulu feedback. Ya turun baru naik lagi. Di dianya feedback. Ya silakan keluar aja, tapi jangan kabur ya. Ya, kalau belum berubah dia itu belum lama diskusi memang dia sudah mengatakan Yesus itu ya utusan Tuhan, memang bukan Tuhan yang sesungguhnya yang layak untuk disembah gitu kan. Oke, Makanya baik. kita bahas ke penyaliban tempoh hari ini. Lanjut Gurunda. Baik dulu nih Bang Ali. Oke, Assalamualaikum. saudara 70. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah bisa mulai. Anda tidak percaya lagi kepada konsep gereja mula-mula yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Benarkah demikian? Bung? 70 monitor. Belum connect audionya kayaknya. Bung 70. Pitung pulo. Oh, izin. Assalamualaikum. Ngebak Hitung dia, pulau. Bang. Waalaikumsalam. Ngebak dia. Iya, jaringannya belum kuat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang 70 kali 7, silakan Lagi, request Bung. lagi ya. Ada satu resep. Iya. Ada satu resep di Bible
yang bisa membuat orang itu meninggalkan Kristen apabila dia sudah sampai pada stasiun menganggap Yesus itu utusan. Silakan naik, tak kasih resepnya malam ini supaya Anda bisa terwaraskan. Saya hanya butuh 15 menit. Kalau Anda menggunakan akal, insya Allah Anda akan selangkah menuju hidayah. Silakan ke atas. Oh, gemetar sudah itu. Naik. Ya. Resep dari guru 15 menit buat Anda. Kalau Anda menggunakan akal dan menganggap Yesus hanya utusan, insya Allah Anda akan selangkah menuju hidayah. Naik, Bang 70. Mantap. Saya ingin bertanya dulu, apakah menurut saudara Yesus itu bukan Tuhan? Apakah menurut saudara Yesus itu utusan Tuhan? Oke. Jadi menurut ya langsung kita lihat aja ya, menurut keempat Injil, menurut pengakuan Yesus sendiri ya, Yesus itu utusan. Utusan, baik. Berarti dia bukan Tuhan. Oke. Halo. Di dalam kitab sudah, ya, gimana? Gimana Bang? Di dalam kitab saudara saya kedengaran baik nggak ini, saudara 70? Kedengaran, cuman terkadang putus-putus ya, nggak bagus lagi, nggak kedengaran bagus. ya? Ya, Baik, sama- tidak apa-apa. sama daun Saya ulang kenalannya, aja Guru, supaya ya. Anda paham. Mumpung lagi ini jelas. Saya juga ya? Ya tadi. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Bunda. Di dalam kitab saudara diterangkan 1 Yohanes 4 nomor 1. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saya ingin tanya saudara, yang dimaksud roh yang tidak berasal dari Tuhan ini boleh tidak disebut palsu berdasarkan satu? Ya boleh. Boleh ya. Berarti roh di sini sama dengan nabi. Roh yang tidak berasal dari Tuhan berarti nabi palsu. Betul? Pertama, tuh bagus atau enggak ini ya? Pertama, Ya, kedengaran. Kedengaran Bang, kedengaran. kedengaran. Ya pertama kita harus paham dulu sebenarnya definisi roh di dalam Alkitab itu masih belum jelas ya. Contohnya ya, kata roh Allah di dalam perjanjian lama itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Terus ada juga di perjanjian baru Roh Kudus itu menyatakan kuasa Tuhan juga, kuasa Bapa. Jadi bukan seperti roh yang kita pahami di dalam film-film, bukan. Oke, ini jangan ke film. Ini ke 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah roh. Apakah roh itu berasal dari Allah Elohim? Sebab banyak nabi palsu. Aduh, enggak bagus. Roh nabi. Nabi roh. Roh nabi. Kalau roh itu kebenaran berarti dia nabi yang benar. Kalau roh jahat berarti dia adalah nabi yang jahat atau nabi palsu. Setuju tidak Anda? Ya, setuju benar. Jadi maksudnya itu ujilah. Oke. Jangan percaya kepada setiap roh, ujilah mereka. Jadi maksudnya itu sebenarnya kalau ini menurut terjemahanku ya, jangan percaya kepada tiap-tiap kuasa. Ujilah dulu kuasa itu dari mana dia berasal. Kira-kira seperti itu kalau terjemahan menurut saya. Bagus. Bagus. Berarti roh identik dengan nabi. Betul? Aduh, parah bah. Hancur. Signal. Berarti roh identik dengan nabi. Betul? Ya turun dulu. Saya cari
sinyal aja, cari sinyal yang bagus. Sinyalnya kurang bagus, Gurunda. Sinyal kurang Ya, bagus. turun naik lagi bang. Coba naik Waktu lagi, kita naik. masih ada 10 menit. Naik lagi. Kita udah sampai pada roh sama dengan nabi. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Joseph ini juga dari Kristen kan? Waalaikumsalam. Suatu kehormatan saya bisa ngobrol sama Bang Zuma ini ya. Iya bang, dari sekte mana bang? Sekarang sih lagi pencarian, jadi mau keluar dari Kristen saya sih Bang. Alhamdulillah. Sebelumnya, Sebelumnya Kristen Protestan sebelumnya dari mana karismatik. bang Yosef? Sebelumnya Oke, baik. Kristen Protestan karismatik. Oke baik. Dengarkan dialog saya dengan saudara 70, mudah-mudahan Anda tercerahkan juga. Saudara 70, setujukah kita berdasarkan 1 Yohanes 4 nomor 1, roh sama dengan nabi? Ya enggak, definisi nabi dan roh itu berbeda. Bukan berbicara mengenai definisi. Kita berbicara mengenai 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya kepada setiap roh. Emang roh bisa berbicara langsung ke kita? Tidak. Ternyata yang berbicara langsung ke kita itu adalah manusia. Manusia yang berbicara kepada kita berdasarkan kebenaran itu aspek rohnya. Kalau dia roh benar, berarti dia adalah nabi yang benar. Kalau dia roh jahat, berarti dia adalah nabi yang jahat. Kesimpulannya, setujukah kita? Sepakat kita berdasarkan 1 Yohanes 4 nomor 1, roh yang dimaksud di sini adalah nabi. Gimana ya cara mengatakannya? Tapi ya memang benar seperti itu. Oke, baik, sepakat berarti. Karena di sini pesan terakhirnya adalah sebab banyak nabi-nabi palsu. Artinya roh di sini identik dengan nabi. Sepakat kita. Seulang lagi tepuk tangannya. Baik. Sekarang Anda tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai utusan. Al-Quran mengatakan, wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada sosok utusan setelahku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita lihat Permisi Bang, Yohanes 16 nomor 13. Saya baca pelan-pelan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh tadi apa bang? Roh tadi apa bang? roh itu tadi berdasarkan yang abang katakan itu nabi. Nabi kebenaran. Allah. Sebenarnya perkataan apa itu jangan tiap-tiap roh itu sebenarnya bukan menyatakan roh itu sama dengan nabi. Itu apa sebenarnya penyataannya itu jangan jangan percaya kepada setiap kuasa. Jadi lebih ke kuasa itu sebenarnya. Baik saudara. Ujilah kuasa itu dari mana dia berasal. Sebenarnya mengatakan itu. Oke. Saya suplai data kepada saudara, mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk mereview ulang pernyataan kalimat terakhir dari saudara. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa, dan roh yang hinggap pada Musa yang diambil sebagian itu ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh dari Musa itu diambil dan hinggap kepada ke-70 tua-tua itu, Tuhanlah mereka seperti nabi. Saya ulang. Bilangan 11:25, ketika Tuhan mengambil roh yang ada dalam rohnya diganti.
Mohon maaf bang, sebentar bang. Coba diganti, Ya. coba diganti kata rohnya menjadi kuasa. Iya. Tidak ada masalah pun. Tidak ada masalah. Kuasa dan roh. Ingat bang. Orang menjadi nabi itu karena kuasa. Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Ketika berbicara mengenai data yang mana kitab itu adalah kitab saudara sendiri. Apa kata Tuhan? Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kita mau lari kemana sekarang? Roh itu adalah nabi. Roh yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Spesial roh Allah datang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak boleh berbohong. Mereka tidak boleh berdusta. Mereka tidak boleh ingkar. Mereka harus menyampaikan apa yang menjadi titah Tuhan, yang wajib hukumnya mereka sampaikan kepada umat di mana mereka diutus. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Subhanallah. Jadi kalau Anda mau menggunakan kekuasaan, kekuatan, kemuliaan pun tidak apa-apa. Tapi rujukan kita kemudian adalah nabi-nabi palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Rujukan kita adalah nabi-nabi palsu. Kita tidak sedang berbicara mengenai kekuasaan Tuhan, tapi kita sedang berbicara nabi-nabi palsu. Oke. Nah, sekarang kita uji aja langsung bagaimana kuasanya. Oke, baik. Baik. Saya ulang lagi, Pak ya. Bang, Tadi ya. nggak jelas soalnya. Oke, baik. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Kenapa demikian? Kenapa dia yang diutus ini menyampaikan firman Allah? Kenapa? Jawabannya ada di Yohanes 3 nomor 34. Sebab pada diri mereka Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti nabi yang menjadi tugas mereka menyampaikan firman, pada diri mereka ada roh Tuhan. Masuk lagi kita ke dalam Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ini roh kebenaran menurut pernyataan-pernyataan kita di awal, bahwa kita sepakat roh itu sama dengan nabi. Roh kebenaran ini nabi atau Tuhan? Izin. Mana orang tadi? Bang, Nabi. mohon request Lagi. Silakan. Di mana? kepental dia. Izin jawab. Oke. Sambil dengar di bawah ya. Izin jawab. Ya, silakan. Izin jawab. Roh kebenaran itu dari Silakan, Bang Yosef. Sudut pandang kami ya roh kudus itu Bang. Yang bentuknya lidah-lidah api dari zaman Pentakosta, tiba-tiba bahasa daerah lain, itu tuh yang disebut roh kebenaran. Begitu Bang Suma. Ya, kita lari ke oke. Itu perspektif iman saudara. Yang kita bahas ini berdasarkan dalil 1 Yohanes 4 nomor 1. Roh identik dengan nabi. Dengarkan saya dulu. Ketika Yohanes 3 nomor 34, orang-orang yang menyampaikan firman yang diberkati oleh Tuhan sebagai perantara kepada umat di mana mereka diutus, ternyata mereka adalah nabi. Karena pada diri mereka ada roh Tuhan, ada roh kebenaran. Nah, sekarang saya mengatakan bahwasanya Yohanes 16 nomor 13 ini, roh kebenaran ini adalah sosok nabi yang datang kemudian. Kenapa saya katakan bahwa dia adalah sosok nabi? Karena roh itu identik dengan nabi. Kalau roh berasal dari Allah, maka dia adalah nabi Allah. Kalau roh berasal dari setan, maka dia adalah nabi palsu. Itu poinnya. Nah, sekarang, tetapi apabila ia datang, Tuhan tidak mungkin polanya seperti ini. Karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Tuhan tidak perlu datang, Tuhan tidak perlu ada yang luput dari Tuhan. Berarti Tuhan tidak perlu pergi, Tuhan tidak perlu datang. Tuhan itu menyeliputi segala aspek kehidupan. Nah, tetapi apabila ia datang, yang datang ini berarti makhluk, yaitu roh kebenaran. Saya ganti, itu nabi kebenaran. Nabi ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab nabi ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
Coba. Nabi ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Masakan Tuhan? Tuhan ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Salah. Gak cocok. Iya benar ada Nabi. Nabi ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Nabi itulah yang akan dikatakannya. Dan Nabi ini akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ganti menjadi Tuhan. Tetapi apabila Tuhan itu datang, yaitu Tuhan kebenaran, Tuhan akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Tuhan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Salah ini. Mana ada Tuhan begini? Tetapi segala sesuatu yang didengarkan oleh Tuhan, itulah yang Tuhan akan katakan. Dan Tuhan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bagaimana ceritanya ini? Ada Tuhan yang tidak berkata dari dirinya sendiri. Tidak cocok. Cocok. Roh kebenaran adalah Nabi kebenaran. Kita lanjut datanya. Data nomor 14 dari Yohanes 16, coba dengarkan. Pakai hati, pakai kalbu, pakai akal, bukan emosi dan kebencian. Nabi ini akan memuliakan aku, kata Yesus. Nabi ini akan memuliakan aku, sebab Nabi ini akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, ganti menjadi Tuhan. Tuhan ini akan memuliakan aku. Ada berapa Tuhan? Sebab Tuhan akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ada Tuhan menerima kita dari Yesus. Tuhan yang mana lagi nih? Tuhan yang mana, yang Tuhan junior sebenarnya? Yesus atau Tuhan yang akan datang? Jadi nggak cocok Tuhan. Dia harus Nabi. Dia akan memuliakan aku. Nabi itu akan memuliakan aku. Nanti kita deteksi yang mana yang memuliakan Yesus. Rasulullah Muhammad SAW atau Paulus. Nanti kita cek. Itu sesi terakhir nanti. Nabi itu akan memuliakan aku, sebab Nabi itu akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke? Sekarang kita ganti. Dan datang setelah Yesus terangkat adalah Roh Kudus yang adalah Tuhan itu sendiri. Ke nomor 14-nya. Tuhan akan memuliakan aku, sebab Tuhan akan memberitakan kepadamu apa yang Tuhan terima daripadaku. Kacau. Nah sekarang saya simpulkan yang datang setelah Yesus adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulan saya sebagai Muslim. Mari kita lanjut sesi berikut. Apabila Nabi itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sabar dulu, 1 menit. Oke. Al-Quranul Karim dilisankan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihi salam diceritakan dalam Al-Quranul Karim satunya ya, ini di ayat 15 misalnya. Apa kata Al-Quran? Apa kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasul rabbiki li'ahbalaki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci bernama Maryam. Aku adalah yang datang kemudian. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Maaf, di sini rupanya bukan Nabi Isa yang berbicara, tapi malaikat Jibril. Sesungguhnya aku ini adalah malaikat Jibril. Qala innama ana rasul rabbiki. Aku ini adalah Roh Kudus yang diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan kabar anugerah kepadamu akan lahirnya seorang manusia berjenis kelamin laki-laki. Kabarnya adalah suci. Jadi manusia yang datang kemudian menceritakan, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menceritakan bahwa
bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci. Subhanallah. Sekarang mari kita tanya, Paulus mengadakan Yesus itu seperti apa? Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah. Subhanallah. Ini perkataan pertama aja kita sudah terpukul habis ya. Orang yang sering memuliakan para nabi ketika mendengarkan Galatia 13 hatinya akan berontak karena kalimat ini tidak juga Tuhan yang Maha Pencipta, di mana Dia adalah hamba yang suci. Tapi awal kata daripada perkataan yang ditujukan kepada nabi tersebut di dalam kitabnya mengatakan begini, terkutuklah. Ini dari kata kalimat pertama ini aja kita semerinding mendengarnya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini membuatnya merinding loh. Ketika Nabi itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Rasul Muhammad SAW dengan lisannya sendiri memberitakan Nabi Isa alaihissalam adalah seorang manusia yang suci. Subhanallah, memuliakan. Tapi ketika berbicara mengenai Paulus, apa yang dikatakan? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang tergantung di atas tiang salib? Yesus. Berarti data terapannya adalah terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Tadi Yesus menubuatkan apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Mana yang memuliakan? Isa alaihissalam, Nabi yang datang pada Bani Israel. Yeshua HaMasiah, Isa al-Masih yang datang kepada Bani Israel adalah laki-laki yang suci. Bandingkan dengan Yesus, dengan Paulus Kristen, Yesus yang datang lahir di kandang domba itu adalah manusia terkutuk di atas tiang salib. Kira-kira yang memuliakan ini siapa? Maka muncul kemudian paradigma berpikir yang didasarkan asas bisikan setan. Bang Suma, itu bukan nabi, yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus. Oh gitu ya? Yes, baik, kita ikutin. Sekarang siapa yang membimbing Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Siapa yang membimbing mengatakan ini? Ya Roh Kudus dong. Berarti Roh Kudus itu ikutan menghujat Yesus. Katanya memuliakan. Katanya memuliakan. Kok mengatakan terkutuk? Tadi katanya Roh Kudus. Yes, tapi kan itu maksudnya terkutuk itu ya apa? Ya dende. Ya apa? Sabar. Ya apa? Terkutuk itu maksudnya ya apa? Oh, maksudnya terkutuk itu adalah dosa persinahan, dosa pencabulan, dosa pembunuhan, dosa pemerkosaan, dosa durhaka kepada orang tua, dosa durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dosa-dosa manusia kepada Tuhan, semuanya dilimpahkan kepada Yesus. Maka Yesus pantas terkutuk. Oh, jadi begitu. Jadi ini kemuliaan bagi Yesus. Jadi seluruh dosa pencabulan, seluruh dosa pemerkosaan, seluruh dosa pencurian, perampokan, pembunuhan dan seterusnya, itu mulia ketika semua dosa ini dipikul oleh Yesus. Yesus jadi mulia. Wah, hebat kali. Ternyata ketika manusia berdosa, maka manusia itu sangat-sangat mulia. Itu namanya gepeng.